Halo, ketemu lagi hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei 2020. Selamat datang di Bacaan Harian. Buat teman-teman yang baru gabung, ini adalah bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Jika perlu informasi lebih ringkas, silakan lihat di description box di bawah video ini. Kita mulai bacaan hari ini dengan deck pertama dari kartu Lenormand. Kita ambil 3 kartu dan biarkan aplikasi ini yang mengacak. Oke, kita sudah mendapatkan awan, cambuk, dan matahari. Saya pikir matahari ini adalah kedua kalinya dia muncul dan di posisi yang sama sebelah kanan, dan di sebelah kirinya adalah awan. Memang artinya masalah yang jelas punya potensi untuk menjadi terang pada saatnya, tetapi saat ini sepertinya belum menjadi jelas. Jadi kalau kita lihat situasinya pada hari ini, kemungkinan kita fokus pada hal yang sifatnya masalah dan hanya masalah. Kita tidak bisa melihat sebagai ini adalah peluang untuk kita mencari jalan baru keluar dari masalah ini, tetapi akan jauh lebih mudah kita terbawa pada situasi bahwa ini hanyalah masalah. Dan ini sungguh membuat kita merasa sampai pada satu titik kita nggak tahu lagi mesti ngapain. Dan justru ketika pada saat kita tidak tahu mesti ngapain, biasanya ini adalah titik di mana kita menemukan ide baru tentang bagaimana keluar dari situasi tersebut. Seperti aha moment. Disebutnya aha moment adalah pada saat kita sadar, oh ini kayak gini karena kita seharusnya punya cara ini. Kenapa aku nggak kepikiran ya dari tadi? Hal seperti itu yang mungkin akan muncul pada hari ini. Saya sudah mengambil ini adalah Butterfly Oracle Cards for Life Changes. Hari ini sudah mengambil 3 kartu yang jumping. Kita lihat yang pertama adalah penyebabnya, previous events atau causes leading to the situation adalah seeking and finding. Karena kita selalu dalam posisi mencari sampai menemukan satu yang menjadi pilihan kita. Dan proses ini berlangsung terus. Kita masih mencari apa yang paling tepat buat diri kita. Dan ini adalah penyebabnya karena apa? Karena pada saat ini kita belum berada di titik di mana kita seperti sudah menemukan the one. Atau satu pilihan yang mungkin akan menjadi pilihan kita yang stabil. Apapun, bisa di pekerjaan, bisa di pasangan, bisa di percintaan, bisa kadang-kadang untuk hal yang harian, karena ini bacaan harian. Jadi kita mau pakai panci yang model begini atau panci yang model tumpuk-tumpuk, ya sesimpel itu. Kadang-kadang adalah kita masih belum menemukan bagaimana kita bisa membuat masakan kita menjadi paling oke. Buat beberapa orang itu adalah fokus dari hal yang penting dalam kehidupan, dan kita menghargai apapun yang menjadi kebingungan orang pada saat ini, karena kita masih mencari apa yang paling bisa memenuhi rasa keinginan kita. Kalau di sini kita lihat current situation-nya adalah you are stronger than you know, kebalik. Jadi sebenarnya jawaban itu sudah ada di dalam diri sendiri, tapi kita belum tahu. Karena kita belum bisa memutuskan. Kenapa? Karena kita juga nggak tahu mana yang terbaik buat kita. Ya, near future when following the guidance adalah finances. Ya, finances ini tentu saja kalau secara gamblang istilahnya adalah kedepannya kita akan baik-baik saja dalam kondisi keuangan. Kalau kita masih bingung ini dan itu, yang mana yang lebih menunjang keuangan kita, sebenarnya kemudian kita bisa mengambil clue-nya adalah mana yang paling menguntungkan. Dan kalaupun pada saat ini kita juga masih bingung, lakukan saja, pilih apa yang kita bisa lakukan. Anyway, sepertinya finances kita, keuangan kita juga akan membaik ke depan.
Ini adalah additional advice-nya adalah realization and epiphanies. The changes you're experiencing are influenced by internal processes. Jadi semua pilihan ini sebenarnya datang dari diri kita. Orang lain barangkali tidak lihat. Ya kalau tadi saya contohnya tadi panci A apa panci B, sebenarnya orang cuma lihat kan dia lagi masak. Emang kita orang luar memperhatikan dia pakai panci apa? Enggak, ya. Sama juga orang katakanlah memilih si A atau si B. Ya orang lain juga nggak terlalu ngelihat kali, nggak mikirin juga gitu ya. Itu semua ada di dalam diri kita atau organisasi A atau B atau mau tetap di dalam organisasi A atau B, tetap aja itu kan urusan pribadi kita. Orang lain merhatiin belum tentu seperti itu. Kita lihat hari ini bulan baru saja masuk ke Taurus. Taurus itu membawa kita pada situasi di mana kita menginginkan yang nyaman aja, yang pasti-pasti aja. Which is kayaknya nggak mungkin karena gambarnya tadi adalah gambar awan. Dan kita lihat juga kita sebenarnya masih mencari. Jadi nggak bisa yang pasti-pasti aja, kita memang masih belum menemukan gitu. Dan kalau kita lihat di sini ya bulan di 1 derajat 25 menit ya, dan dia langsung square dengan Jupiter. Jadi masih cerita yang kemarin, di sini juga square-nya tidak hanya dengan Jupiter, tapi yang paling kental pada saat ini adalah dengan dengan Saturnus pada pukul 12. Dan ini perfect ya, 1 derajat sama-sama 1 derajat, hampir 2 derajat, yaitu ketika kita merasa kayaknya harus ada yang pasti-pasti saja yang membuat kita kalau memilih sesuatu itu rumusnya jelas, pakemnya jelas, alasannya jelas. Tapi itu nggak bisa kita temui karena garisnya merah kan. Artinya kita tidak nemu itu. Padahal kita pengennya begitu. Nggak ada, hari ini nggak ada privilege buat dirimu itu bisa dengan mudah menemukan alasan kenapa saya bisa memilih A dari B. Nggak bisa, dua-duanya masih menarik hati. Ya, prinsipnya seperti itu. Dan kebingungan itu sebenarnya masih menjadi tema utama pada saat ini karena memang Venus itu station dan dia harus square dengan Neptunus dalam jangka waktu yang panjang. Karena dia station, Neptunus kan lama di titik itu. Venus yang biasanya berjalan lebih cepat, sekarang dia 2 minggu berada di tempat yang sama. Sehingga dia kayak diem, kebingungan, gak ngapa-ngapain di tempat yang sama. Dan kita terus aja bingung. Sementara bulan kan terus berjalan. Emosi kita gak pernah berhenti, selalu flowing. Pada saat ini kita hampir sampai pada titik kenapa sih kok aku bingung terus, gimana caranya. Dan hari ini khususnya adalah kita ingin mencari kepastian karena ketika bulan masuk dalam Taurus ya, zodiak Taurus, kita menginginkan sesuatu yang pasti-pasti saja dan itu tetap tidak bisa diperoleh hari ini. Dan kalau kita lihat dari chart yang lebih sensitif di sini, bulan akan ketemu dengan Uranus pada pukul sekitar mulai katakanlah jam 10 malam. Ini masuk ke 7 derajat atau katakanlah kalau kita lihat jam 9 pun sudah mulai dirasakan dia akan gabung dengan Uranus yang sejak beberapa waktu yang lalu dia membentuk Yud ya, salah satu bagian dari Yud yang mengarah ke Juno retro di Libra. Dan di sini sextile-nya adalah dengan Mars dan Ceres yang berada di Pisces. Mars berada di Pisces itu membuat kita tidak tahu mau berlari kemana. Ini kayak kayak mainan anak-anak, kondisinya on, tetapi dia berputarnya ke situ, nggak ada arahnya. Jadi dia cuma muter aja di satu tempat. Dan di sini dia conjunction dengan Ceres. Jadi sebenarnya yang diinginkan sebenarnya adalah ketika kita tidak bisa bergerak, padahal kita menginginkan untuk mendapatkan keuangan yang lebih baik, rasa
aman dalam hal keuangan kita, dan keuangan kita karena kita biasanya mengasosiasikan keuangan dengan apa yang akan kita peroleh dengan keuangan tersebut. Jadi bukan keuangannya, sebenarnya lebih pada rasa nyaman kita. Makannya tetap tidak terganggu, kita tetap bisa bayar kos, misalnya buat teman kos, atau membayar cicilan ini itu. Jadi kayaknya kita berpikir tentang hal itu kayaknya nggak selesai-selesai, karena kita punya kewajiban untuk melakukan sesuatu yang saat ini fokusnya adalah masihkah kita akan mampu mempertahankan kontrak tersebut. Artinya, mampukah kita akan selalu berada di rumah yang kita masih harus bayar cicilannya? Mungkinkah kita berada di kos kalau kita bulan ini aja kita masih berpikir 2 kali untuk membayarnya dari mana? Seperti itu. Nah, ketika itu tadi saya menjelaskan tentang Mars dan Ceres yang conjunction di Pisces, dan karena bulan ini adalah yang hariannya itu akan conjunction dengan Uranus, maka ini adalah saat yang sangat potensial buat kita menemukan cara keluar dari masalah tersebut. Tetapi sepertinya memang ini butuh waktu lama sampai kita rasanya nggak karu-karuan, gimana caranya, nanti duitnya datang apa enggak, kayak gitunya tuh cukup lama. Jadi kita lumayan dibikin khawatir cukup lama dan cukup bingung. Kita langsung masuk pada tarotnya. Kita ambil yang 4 kartu, biarkan terbalik. Iya, kita lihat sebelah kanan adalah Ten of Cups. Kita lihat yang di belakang untuk menggali kata-kata yang lebih sensitive: transition, mental healing, retreat, support, moving, travel over water. Challenges-nya looking for a sign. Iya, ini sebenarnya kebingungan, emotional breakthrough, restlessness. Advice-nya adalah solitude, introspection, the hermit ya. Kemudian happy home, shared love, blessing, peace, family. Iya. Jadi kalau kita lihat di sini hari ini sebenarnya kita berpikir bagaimana kita bisa melewati hari ini tanpa merasa cemas. Kita ingin sampai pada titik ketakutan kita, kecemasan kita itu kita bisa lepaskan. Itu gimana caranya supaya kita lepas dari ketakutan tadi, nggak bisa bayar ini dan bayar itu misalnya. Ya, dan ini tantangannya pada saat ini sebenarnya kita sampai pada titik mental restlessness ya. Kita nggak tahu mesti ngapain, dan mungkin buat beberapa orang ini adalah kecemasan yang sampai pada puncaknya. Tetapi sarannya adalah jangan terlalu walaupun agak sukar, tapi The Hermit ini adalah mengatakan fokus ke dalam diri, yakinkan bahwa cara penyelesaian masalah itu ada di sana. Jadi ini gambar lampunya yang dipegang di depan, dia sambil berpikir nanti cara pemecahan masalahnya akan datang sendiri, kamu akan menemukan caranya, dan you'll be okay, you'll be just fine. Ya, jadi dimulai dari kecemasan luar biasa, karena Six of Swords itu kalau kita gambar airnya beriak, ini kan yang di sebelah kanan bawah itu menunjukkan kita sangat cemas, dan cemasnya kita mungkin mengikut sertakan juga, jadi keluarga saya akan bisa beri apa. Dan pada saat ini apapun orang ngomong apapun, kita pikir ya ampun nanti gimana ya, jadi nggak bisa diajak kompromi gitu. Pikiran kita terus berada di situ, karena pikiran kita mungkin pada beberapa orang kalut, maka kita diminta untuk tenangkan diri, fokus pada pemecahan, dan itu sebenarnya pemecahannya sudah ada di dalam diri kita, somehow kita akan menemukannya dan kita akan baik-baik saja. Oke, itu gambarnya. Kita ambil animal spirit hari ini, 5 kartu. Iya, situasinya magic. Situasinya tuh sebenarnya
kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi somehow nanti kita menemukan caranya. Coba kita lihat flip. The spirit of the crow is an ally for all those who believe in magic. This is why it has always been associated with occult and esoteric practices. When the crow appears in your card, it is to remind you that life is simply magical. In a vain attempt to protect us and reassure us, our mind tries to classify, label, categorize, and rational every aspect of existence. In the end, what we experience can be just a dull list of facts, preconceived ideas, and automatic behaviors. How boring. Ya, jadi kita tuh lagi mikirin gimana caranya tadi keluar dari masalah ini, dan yang kita tahu kan listnya cara pemecahan masalahnya itu hanya yang kita ketahui. Kita cuman belum tahu aja ada cara lain, dan magic ini menunjukkan bahwa somehow dia akan muncul juga. Challenge-nya adalah family, ya barangkali kita takut nanti bagaimana pengaruhnya terhadap keluarga karena kita dalam posisi berkewajiban untuk membantu dan kita rasanya tidak bisa kontribusi, rasanya bingung. Solusinya adalah dear forgiveness. Maka cobalah untuk menenangkan diri sendiri, karena yang paling sukar untuk ditenangkan adalah ketika kita merasa bersalah. Guilty feeling itu memakan energi kita dan kita sangat takut. Kita kalau bikin salah ke diri sendiri, kadang-kadang kita lebih mudah memaafkan dibandingkan kalau kita merasa kita melakukan sesuatu yang kurang baik kepada orang lain. Guilty feelingnya itu jauh lebih besar. Advice-nya adalah heart, ya gunakan hati kita. Somehow berarti memang artinya pemecahan itu sifatnya nggak logis, ada sesuatu yang hanya kita bisa rasakan. Outcome-nya adalah balance. Somehow outcome-nya balance dan 10 of cups. So anyway, whatever happens, kayaknya hari ini disebutkan bahwa akan baik-baik saja, walaupun akan ada katakanlah pergerakan luar biasa ketika bulan ketemu dengan Uranus di sini pada pukul 9 dan seterusnya. Berarti di malam hari ada breakthrough di sini untuk memecahkan masalah terkait dengan hubungan. Ya, dan memang kita mencari cara untuk apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk keluar dari masalah ini. Semua cara yang kita sudah ketahui, tetapi jawabannya bukan yang di siang hari. Ya, ketika bulan itu square dengan Saturnus, jawabannya ada ketika bulan conjunction dengan Uranus di malam hari. Tapi dilewati saja. Dan di sini adalah kamu lebih tahu dari apa yang kamu pikirkan. Dan somehow masalahmu itu walaupun cukup memecut hatimu hari ini, ya, seperti lightning, somehow akan muncul ide baru yang membuatmu merasa lebih baik karena paham apa yang perlu dilakukan ke depan. Oke, Wanita Indrasari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.